Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dua balita di Tanah Hitam Kota Jayapura tewas tertimpa tembok pembatas selokan. Perahu dihantam gelombang tinggi di perairan Mimika, 1 nelayan dinyatakan hilang. 2 bulan krisis air bersih, warga Nowari Merauke minta PDAM cari sumber air baru. Kejadiannya dari sana ya Pak? Hujan deras yang mengguyur kota Jayapura Kamis dini hari kemarin membuat tembok pembatas selokan di belakang SD Impres Pantai Enggros Tanah Hitam jebol. Dua orang anak yaitu Doso Andarek berumur 2 tahun dan Akila Andarek berumur 3 tahun tewas tertimpa tembok yang jebol karena derasnya arus yang meluap dari selokan. Menurut Ketua RW 05 Asano, saat tembok jebol, kedua korban sedang tidur, tak sempat menyelamatkan diri. Cari sudah tinggal cuma yang selamat ada perempuan satu yang lagi masih dicari pegang kakinya sudah atas kaki bawa lari langsung ke rumah sakit ambil satu lagi bawa lari sampai rumah sakit jam satu tidur sudah patah baru kaget jadi sambil cari sudah kasih selamat yang mereka sudah orang sudah balik sambil cari mau dapat kaki bawa kaki ayo tripnya kalau juga akan sudah Jenazah 2 korban disemayamkan di rumah duka di Jalan Enggros Tobati, Tanah Hitam. Rencananya kedua jenazah akan dimakamkan di TPU Abepura hari ini. Ade Irfan melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sebuah perahu nelayan di Mimika terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Mimika. 3 nelayan berhasil selamat, sementara seorang lainnya dinyatakan hilang. Petugas SAR yang mendapat laporan mengerahkan sebuah kapal cepat mencari nelayan tersebut. Pencarian difokuskan di sekitar Pulau Yapero yang menjadi lokasi terbaliknya perahu nelayan. Longboat 40 PK yang terbalik di perairan Yapero dengan POB 4 orang, 3 orang berhasil selamat dan 1 orang atas nama Aming dinyatakan hilang. Setelah menerima informasi tersebut, kami berangkatkan 1 tim dengan menggunakan Shredder berjumlah 4 orang, dibantu dengan salah satu korban yang berhasil selamat menuju ke lokasi untuk melaksanakan upaya pencarian. Nelayan diminta waspada akan cuaca buruk yang menyebabkan gelombang di perairan Mimika mencapai 3 meter. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kelompok separatis diminta tidak menembak warga di Intan Jaya. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw terhadap kelompok separatis bersenjata yang kerap kali menembak mati warga. Polisi bahkan menerima permintaan kelompok separatis yang menantang polisi dan tentara berperang di Intan Jaya. Memang mereka bahwa mereka pilih di sana karena mungkin arealnya cukup sulit ya. Cukup sulit untuk kita hadir dalam jumlah yang signifikan. Karena kan itu daerah pipih, tebing-tebing kan, gunung-gunung. Jadi kan
sulit. Mungkin teman-teman yang sudah pernah masuk ke Sugapa saja sudah bisa membayangkan betapa sulitnya medan itu. Ya, nah, itu yang sekarang mereka jadikan sebagai tantangan mereka. Nah, yang kami maksud boleh kalau mereka mau seperti itu, tetapi harus dengan kami. Jangan dia mengorbankan warga sipil, gitu. Orang yang tidak berdosa, apalagi kayak tadi yang kita punya bucket tentang tukang ojek yang dibantai. Kalau sudah dibunuh mati seperti itu ya sudah, kecuali dia memang menyakiti hati mereka atau dia membuat sesuatu aib yang memang membuat orang itu bagaimana. Ini kan tidak, tapi kekerasan yang mereka lakukan yang saya lihat membuat message kepada kita, pesan sama kita bahwa ya mereka ada. Kapolda juga menghimbau warga di Intan Jaya waspada karena kelompok separatis mengincar tukang ojek yang melintas di daerah rawan seperti di distrik Hitadipa yang menjadi lokasi tewasnya seorang tukang ojek dan seorang tokoh agama 20 September lalu. Polisi memastikan situasi di Intan Jaya sudah aman, aktivitas ekonomi di Sugapa mulai berangsur pulih. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Ratusan calon pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan lulus mengantre di Polres Mimika untuk mengurus SKCK dan surat bebas narkoba. CPNS asal Kabupaten Puncak ini terpaksa mengurus SKCK di Polres Mimika karena tak bisa terbang ke Kabupaten Puncak karena terkendala tes usap. Pemda Kabupaten Puncak menghimbau ratusan CPNS yang telah dinyatakan lulus PNS dapat mengurus SKCK dan surat bebas narkoba di 3 Polres, yaitu Polres Mimika, Polres Yaukimo, dan Polres Jayapura. Kita sama surat bebas narkoba karena kendalanya kalau masuk di Puncak peraturan bupati harus swab test, baru biaya swab testnya kita minta, jadi kami menjadi kendala di sana. Karena kami diarahkan terus di beberapa kota ada 3, Jayapura, Nabire sama Timika. Jadi kita yang di Timika urus di sini, yang Jayapura tetap di Jayapura. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, polisi hanya menerima 30 pemohon SKCK per hari, sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Kabupaten Puncak kan bertahap, ya, mulai bulan minggu lalu lah, sudah mulai banyak yang bertahap, sudah mulai bertahap, itu mulai banyak ya, mungkin dari ini kalau banyak, sekitar kalau per hari, ya, karena pandemi kita bahkan sekitar 30-an lah, 30 orang kan, ya, kita kan ini kan, batasi itu 30 orang, cuma kita terima saja besoknya sudah ambil, gitu, kan, supaya nggak menumpuk di dalam pelayanan ini kan, karena situasi katanya situasi kayak mana kerja ada, CPNS yang mulai banyak kan, dan sudah ada yang 5 berkas yang lolos CPNS ini, di Puncak dengan Kabupaten Mimika. Jika ada CPNS atau warga yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan, berkas pengajuan permohonan SKCK dan surat bebas narkoba akan ditolak polisi. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua.